Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya di praktikum basis data 2 ini, di pertemuan kedua ini, saya Doni Wahyu Prasetyo, NRP 7400-3007, mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Ringga Asmara. Di pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang pemilihan dan pengurutan data. Tujuan pembelajaran di bab kedua ini adalah membatasi baris yang didapatkan dari suatu query dan mengurutkan baris yang didapat dari suatu query. Pertama, membatasi baris dengan klausa where. Baris-baris data yang dihasilkan dari suatu query dapat dibatasi dengan memberikan klausa where. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Kita select, kita gunakan distinct, nama kolom, kemudian alias, from, nama tabel, where, kondisi. String karakter dan tipe data tanggal atau date. Penggunaan string karakter dan tanggal pada klausa where menggunakan tanda petik tunggal. Format default dari tipe tanggal adalah dd, strip, mon, strip, yy. Dengan penggunaan operator pembandingan. Operator pembandingan dapat digunakan pada klausa where dan mempunyai sintaks sebagai berikut. Where, expr, operator value. Penggunaan operator between. Operator between digunakan untuk menampilkan baris berdasarkan suatu jangkauan atau range dari sebuah nilai. Dan penggunaan operator in. Operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list atau dalam tanda kurung. Dan selanjutnya adalah penggunaan operator like. Operator like digunakan untuk membentuk pencarian string yang sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Kondisi pencarian dapat berisi karakter atau bilangan dan dua simbol khusus berikut. Tanda persen digunakan untuk menotasikan 0 atau banyak karakter. Kemudian tanda underscore digunakan untuk menotasikan satu karakter. Selanjutnya penggunaan operasi is null. Untuk menguji adanya nilai null, kita gunakan operator is null. Dengan selanjutnya penggunaan operator logika and, or, dan not. Operator logika mengkombinasikan hasil dari dua komponen kondisi. Tiga macam operator logika yang tersedia yaitu and, or, dan not. Operator logika and akan bernilai benar jika semua kondisi benar. Operator logika or bernilai benar jika salah satu dari kondisi bernilai benar. Selanjutnya adalah aturan presidensi. Berikut ini tabel aturan presidensi dengan urutan operasi dan operator. Urutan operasi pertama adalah semua operator pembandingan. Urutan operasi yang kedua operator not. Urutan operasi yang ketiga adalah operator and, dan urutan operasi yang keempat adalah operator or. Penggunaan klausa ordered by untuk pengurutan. Klausa ordered by digunakan untuk mengurutkan data hasil query. Terdapat dua jenis, yakni ASC atau ascending untuk naik dan DSC descending untuk turun. Secara default, jika tidak ditampilkan maka dianggap urut naik. Untuk melakukan pengurutan menurun digunakan DESC. Kolom alias juga bisa digunakan untuk klausa order by. Pengurutan data bisa melibatkan dua kolom atau lebih. Sekian penjelasan dari materi pertemuan kedua. Jika ada pertanyaan bisa diajukan lewat email atau Facebook. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan dari praktikum bab kedua, contoh-contoh dari praktikum bab kedua. Di sini terdapat beberapa percobaan. Kita akan masuk ke ISQL+. Kita akan mencoba percobaan yang pertama. Kita login terlebih dahulu dengan menggunakan username Scott. Kita login. Kita coba percobaan yang pertama. Kita select ename, kemudian job, dan juga depno.
from EMP where job sama dengan clerk. Kita execute. Sini ditampilkan name, job, dan juga depno dari job clerk. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan yang selanjutnya. Kita ketikkan di sini select bintang from EMP where hire date sama dengan 2 April 81. Kita execute. Sini ditampilkan pegawai yang hire date-nya 2 April 81. Dan selanjutnya kita masuk ke percobaan 3. Kita ketikkan select name, kemudian sal, dan juga com dari tabel EMP dengan syarat where, dimana com lebih dari sal. Kemudian kita execute. Sini ditampilkan name, sal, dan juga com dari tabel EMP, dimana com lebih besar dari sal. Selanjutnya penggunaan operator between. Kita masuk ke percobaan yang keempat. Kita select name dan juga sal dari tabel EMP where, dimana sal between 1000 dan 5000. Maaf, maksud saya 1500. Kita execute. Di sini ditampilkan name dan juga sal dari pegawai yang mempunyai gaji di antara 1000 dan 1500. Selanjutnya kita coba percobaan dari penggunaan operator in. Percobaan 5. Kita select mno, kemudian name, sal, dan yang terakhir mgr from EMP where mgr in 7902, 7566, 7788. Kita execute. Sebelumnya kurang tanda koma, kita execute kembali. Ini ditampilkan mno, name, sal, dan juga mgr dari semua pegawai yang memiliki mgr di sini. Selanjutnya kita akan mencoba contoh percobaan menggunakan operator like. Kita select name dan juga hire date dari tabel EMP, dimana hire date like tanda petik tunggal 2 kali, kita beri tanda persen untuk menghiraukan seluruh karakter yang ada di depan, kemudian 81.
lalu kita execute. Sini ditampilkan nama pegawai dan juga edit dari keseluruhan pegawai yang mulai bekerja di tahun 81. Selanjutnya kita akan mencoba kembali penggunaan statement like. Kita akan select ename dari tabel emp where ename like underscore untuk menghiraukan satu karakter yang ada di depan, kemudian a, kemudian persen untuk menghiraukan semua karakter yang ada di belakangnya. Kita execute. Sini ditampilkan nama-nama pegawai yang memiliki huruf A pada karakter kedua. Selanjutnya kita akan mencoba penggunaan operator is_null. Kita akan menyelect ename dari tabel emp where mgr is null. Kita execute. Sini ditampilkan nama pegawai yang nilai manajernya is null atau tidak ada nilai di dalamnya. Selanjutnya kita akan menggunakan atau mencoba penggunaan operator logika AND, OR, dan NOT di percobaan 9. Kita akan select mno, kemudian ename, lalu job, dan juga sal dari tabel emp where sal lebih dari 1000 and job sama dengan clerk. Kita execute. Ini ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai, pekerjaan, dan juga gaji dengan syarat gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya adalah clerk. Selanjutnya kita akan mencoba kembali. Kita select mno, ename, job, dan juga sal dari tabel emp dimana gaji lebih dari 1000, tetapi di sini kita menggunakan OR job clerk. Kita akan melihat perbedaannya dan kita execute. Sini ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai, pekerjaan, dan juga gaji. Operator OR bernilai benar jika salah satu dari kondisi bernilai benar, maka yang ditampilkan adalah lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba contoh penggunaan operator logika NOT. Kita akan select ename, kemudian job dari tabel emp where job not in. Yang pertama adalah clerk, selanjutnya manager, yang terakhir adalah analis. Kita execute. Sini ditampilkan nama pegawai dan juga pekerjaan, di mana pekerjaannya tidak termasuk dari clerk, manager, ataupun analis. Selanjutnya
kita akan mencoba aturan presidensi. Kita select name, job, kemudian sal, variable emp, dimana jobnya adalah salesman atau jobnya adalah presiden dan gajinya lebih dari 1.500. Kemudian kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, pekerjaan dan juga gaji, dimana pekerjaan tersebut adalah salesman atau presiden dan mempunyai gaji lebih dari 1.500. Kemudian kita akan mencoba kembali, kali ini dengan menggunakan tanda kurung untuk mengubah presidensi. Kita tambahkan tanda kurung di depan job dan setelah presiden. Kita execute sekali lagi. Terdapat perbedaan dengan yang sebelumnya karena kita mengubah presidensi dari pernyataan tersebut, sehingga yang ditampilkan berkurang. Selanjutnya kita akan mencoba penggunaan klausa order by untuk pengurutan. Kita select name, job, kemudian department number dan juga hire date, variable emp, kita urutkan menggunakan statement order by hire date. Kita execute. Di sini ditampilkan nama pegawai, pekerjaan dan nomor departemen dan juga hire date dari semua pegawai dengan diurutkan berdasarkan hire date secara menaik. Selanjutnya kita akan mencoba merubahnya menjadi diurutkan secara menurun. Kita tambahkan setelah order by hire date, kita tambahkan statement descending di ESC. Kita execute sekali lagi. Di sini kebalikan dari yang sebelumnya, yakni hire date diurutkan secara menurun mulai dari yang tertinggi ke yang terendah. Selanjutnya kita akan menggunakan kolom alias yang juga bisa digunakan dalam klausa order by. Kita select emp number, kemudian name dan gaji dikalikan 12, kita aliaskan sebagai gaji setahun. Variable emp, kita order by, kita urutkan berdasarkan nama aliasnya, yakni gaji setahun. Kemudian kita execute. Di sini merupakan contoh dari nama alias yang juga bisa digunakan sebagai acuan pengurutan. Ditampilkan nomor pegawai, nama pegawai dan juga gaji setahun. Kemudian percobaan selanjutnya untuk mengurutkan data yang melibatkan dua kolom atau lebih, kita akan mencoba. Kita select name,
kemudian Depno, dan juga sal dari tabel IMP. Kita urutkan berdasarkan Depno dan juga sal secara menurun. Kita execute. Sini ditampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan juga gaji yang dari semua pegawai yang diurutkan berdasarkan dua buah kolom, yaitu nomor departemen dan juga gaji secara menurun. Untuk praktikum pertemuan kedua, kita telah selesai mencoba semua percobaan. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan latihan-latihan soal dari praktikum pertemuan kedua. Baiklah, kita sekarang akan mengerjakan latihan soal dari praktikum kedua. Kita masuk ke soal pertama. Ini buat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2.850. Kita akan login terlebih dahulu dengan menggunakan username Scott. Kita login. Kita ketikkan statement query select. Yang akan ditampilkan adalah INAME dan juga sal dari tabel IMP, where salary lebih dari 2850. Tutup. Kemudian kita execute. Di sini ditampilkan INAME dan juga salary dari pegawai yang memiliki salary lebih dari 2850. Kita masuk soal kedua. Buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai 7566. Kita ketikkan statement query-nya. Yang akan ditampilkan adalah INAME dan Depno atau departemen number dari tabel IMP, where nomor pegawai yakni EMP number sama dengan 7566. Selesai, kita execute. Sini ditampilkan INAME dan juga departemen number dari EMP number 7566. Kita masuk ke soal selanjutnya, ini soal nomor 3. Tampilkan nama dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji yang tidak berada dalam range antara 1.500 sampai 2.850. Kita akan menampilkan INAME dan sal dari tabel EMP, where gaji atau sal dalam range antara 1.500 tidak berada dalam range antara 1.500 sampai 2.850. Berarti salarinya kurang dari 1.500 atau lebih dari 2.850. Where salary kurang dari 1.500 or sal
lebih dari 2850. Kita eksekusi. Di sini ditampilkan INAME dan juga SAL dari pegawai yang gajinya kurang dari 1.500 atau lebih dari 2.850. Kita masuk ke soal selanjutnya, yakni soal nomor 4. Tampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan tanggal mulai pegawai bekerja antara 20 Februari 1981 sampai 1 Mei 1981. Kemudian urutkan dengan urutan menaik pada kolom tanggal mulai bekerja. Baik, kita akan menampilkan INAME, job, dan hire date dari tabel EMP, di mana hire date di antara, kita gunakan statement between. Untuk tanggal kita gunakan tanda petik 1 2 kali, 20, tanggal 20 Februari 1981, and tanda petik tunggal 2 kali, 1 Mei 1981. Kemudian kita urutkan menggunakan statement ordered by pada kolom tanggal mulai kerja, yakni hire date, dengan urutan menaik, ascending. Kita eksekusi. Di sini ditampilkan INAME, kemudian job, hire date dari pegawai yang hire date-nya di antara 20 Februari 1981 dan 1 Mei 1981. Kemudian diurutkan menurut hire date. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Tampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30 dalam urutan menaik berdasarkan nama. Baik, kita akan menampilkan INAME dan DEPNO dari tabel EMP dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30. Berarti kita ketikkan where departemen number DEPNO, yang termasuk di dalamnya adalah in DEPNO in 10,30. Lalu kita urutkan menggunakan order by berdasarkan nama dalam urutan secara menaik, ascending. Kemudian kita eksekusi. Di sini ditampilkan INAME dan departemen number dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30, dan juga diurutkan secara menaik berdasarkan nama. Selain menggunakan in, kita juga bisa menggunakan statement or, yakni
depno sama dengan 10 or depno sama dengan 30. Kita coba. Hasilnya sama. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Tampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30. Beri judul kolom pegawai dan gaji sebulan. Oke, kita akan menampilkan nama, yakni name. Kita aliaskan sebagai pegawai. Kemudian kolom selanjutnya yaitu kolom sal, kita aliaskan sebagai gaji sebulan. Dari tabel EMP, where sal lebih dari 1.500 n dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30. Departemen number in 10,30. Lalu kita eksekusi. Di sini ditampilkan nama pegawai, name, kita aliaskan sebagai pegawai. Kemudian sal, kita aliaskan sebagai gaji sebulan, dimana sal lebih dari 1.500 dan depno salah satu dari 10 atau 30. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Tampilkan nama dan tanggal mulai kerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 1982. Kita akan menampilkan nama, yakni name, kemudian hire date dari tabel EMP, where hire date di tahun 1982. Kita gunakan statement like, tanda petik tunggal 2 kali, karena tahun 82 berarti kita gunakan persen, sehingga kita menghiraukan karakter yang ada di depannya keseluruhan, berapapun karakternya. Kemudian 82 karena tahun 82 terletak pada karakter terakhir. Kemudian kita execute. Di sini ditampilkan name dan juga hire date dari pegawai yang mulai bekerja di tahun 1982. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, soal nomor 8. Tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang tidak mempunyai manajer. Kita akan select, memilih name, kemudian job dari tabel EMP, where
di mana MGR is 0. Di sini berarti pada kolom MGR tidak berisi data. Maksud dari 0. Kemudian kita eksekusi. Ini ditampilkan iname dan juga job dari tabel EMP, di mana MGR sama dengan 0. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi, atau komisi tidak sama dengan 0. Kemudian urutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun. Pertama, kita akan select iname, kemudian sal dan com dari tabel EMP, di mana where com tidak sama dengan 0 berarti is not 0, dimana komisi harus ada isinya. Lalu urutkan berdasarkan gaji dan komisi. Kita urutkan menggunakan statement order by, gaji, sal, komisi, com dengan urutan menurun, descending. Kemudian kita execute. Di sini akan ditampilkan iname, sal, dan komisi atau com dengan urutan menurun berdasarkan kolom sal dan com. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Tampilkan nama dari semua pegawai yang memiliki nama mengandung karakter A pada huruf ketiga. Baik, kita akan menampilkan iname dari tabel EMP, di mana iname like tanda petik 1 2 kali karena huruf A pada huruf ketiga, sehingga kita menghiraukan dua karakter pertama, yakni kita gunakan tanda underscore 2 kali, kemudian huruf A, dan kita menghiraukan semua karakter yang ada di belakangnya. Kita gunakan tanda persen. Oke, nah itu kita execute. Di sini ditampilkan iname dengan nama yang mengandung karakter A pada huruf ketiga. Selanjutnya kita masuk soal nomor 11. Tampilkan nama pegawai yang memiliki dua huruf L pada namanya dan bekerja di Departemen 30 atau manajernya 7782. Soal nomor 11, kita akan menampilkan iname dari tabel EMP, di mana iname tersebut memiliki nama double L di tengah-tengahnya, sehingga kita akan menghiraukan karakter apapun di depan, berapapun jumlahnya, kemudian LL, dan karakter apapun di belakangnya.
dan bekerja di departemen 30. Berarti N Depno sama dengan 30, atau or manajernya 7782, MGR sama dengan 7782. Kita execute. Di sini ditampilkan e-name dari pegawai yang memiliki 2 huruf L pada namanya dan bekerja di departemen 30, atau manajernya 7782. Baik, sekarang kita masuk soal nomor 12. Tampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1000, 3000, atau 5000. Baik, kita akan menampilkan e-name, job, dan sal dari tabel EMP, di mana job salah satu dari clerk atau analis. Kita gunakan statement in. Karena ini berupa karakter, jadi kita gunakan tanda petik 1-2 kali. Ketikkan clerk, koma, 1-2 kali, analis. Dan kita gunakan statement N. Gajinya berarti sal tidak sama dengan 1000, 3000, atau 5000. Berarti sal tidak termasuk dalam 1000, 3000, atau 5000. Kita gunakan statement not in 1000, 3000, 5000. Kemudian kita execute. Di sini ditampilkan e-name, job, dan juga sal, dimana jobnya salah satu dari clerk atau analis dan salary tidak termasuk dalam 1000, 3000, dan 5000. Oke, kita masuk ke soal terakhir, soal nomor 13. Tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Kita akan menampilkan e-name, sal, dan com dari tabel EMP, yang memiliki where com lebih dari salary setelah dinaikkan, berarti kita kalikan 10%, berarti 100% ditambah 10%, kita kalikan 1,1. Kemudian kita execute. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Salary dalam tabel EMP adalah sal. Kemudian kita execute kembali. Di sini ditampilkan e-name, sal, dan com dari pegawai yang memiliki komisi
lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Sekian pembahasan dari soal latihan praktikum kedua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.